Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ingin dimenangkan oleh Allah melawan kaum Jabbarin, kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat besar, yaitu hawa nafsu kita. Kita harus membawa asma Allah melalui pintu yang sudah ditetapkan, yaitu lubang hidung 2, dengan menarik nafas kita ke dalam untuk masuk. Namun ingat, harus kita sertai dengan asma Allah. Fa innakum ghalibun, maka kalianlah pemenangnya. Maka kalian akan menjadi orang yang sabar. Caranya seperti itu. Jadi kalau kita emosi, tidak tenang, bahkan kita kalau melamun, kadang kita kok moro-moro kita kayak orang yang sedang habis nangis. Nah, kayak gitu ya. Pernah sedang duduk nyantai tapi moro-moro narik nafas panjang. Nah, itu menandakan itu adalah petunjuk dari Allah bahwa kita harus mengingat Allah dengan cara memasuki kota Taif, kota yang suci, yaitu hati kita, melalui 2 pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Serang, di situ lepaskan. Fa innakum ghalibun, maka kalianlah pemenangnya. Ingat, wa 'alallahi, dan kepada Allah tawakkalu, maka kalian harus bertawakal. In kuntum mu'minin, jikalau kalian termasuk orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil ikhwanihi minal anbiya'i والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Khususnya orang tua kita, bapak ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan li 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal mi'alih ya qa'iman bil azwalil muhjamil mithal wal alhamdulillah wa syarfu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah
النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bi'aniyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi jahli wa hayrati wa ya rabbi matini bi sirri urufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukrati wa habli bi fakan wa ilma wa hikmatan wa ismihi ya وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan يطيرون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal, berkata rajulani, laki-laki dua, minalladzina yakhafuna, dari orang-orang yang takut mereka, an'amallahu,
atas nikmat yang Allah berikan alaihima kepada keduanya, udkhulu alaihimul bab, maka masuklah kalian alaihimul bab atas mereka melalui pintu. Fa idza dakhaltumuhu, maka ketika dakhaltumuhu memasuki kalian terhadap pintu, fa innakum, maka sesungguhnya kalian ghalibun, akan menjadi pemenang. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah fatawakkalu, maka bertawakkallah kalian, in kuntum mu'minin, jikalau kalian sungguh-sungguh beriman. Sungguh ada kalian mukminin, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Ini melanjutkan kaum Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah yang suci, yaitu kota Palestina. Namun apa yang terjadi? Kaum Bani Israel yang diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah yang suci, yaitu kota Palestina, mereka tidak mau masuk karena mereka takut, disebabkan di dalam tanah yang suci itu ada kauman Jabbarin, ada kelompok yang sangat besar, yang sangat kuat. Memang mental-mental dari kaum Bani Israel adalah mental-mental penakut. Kenapa kok tidak mau masuk ke kota Palestina, ke tanah yang suci, padahal itu sudah diperintahkan oleh Allah, padahal itu sudah ditetapkan oleh Allah? Kataballahu lakum, sudah ketetapannya Allah, sudah kewajiban bagi kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun kaum Bani Israel, kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, tidak mau masuk ke kota Palestina karena disebabkan di kota Palestina itu ada kauman Jabbarin, ada kelompok yang sangat kuat, kelompok yang sangat besar. Kenapa mereka kok tahu di dalam kota Palestina itu, di dalam tanah yang suci itu ada kauman Jabbarin? Sebelumnya Kanjeng Nabi Musa, sebelumnya ada perintah untuk memasuki tanah yang suci, kota Palestina. Kanjeng Nabi Musa telah mengutus kaumnya 12 orang untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intelijen di kota Palestina tersebut. Hasilnya, orang yang menyamar, orang yang ditugaskan oleh Kanjeng Nabi Musa sebagai intelijen ini
sebagai mata-mata ini mengetahui bahwasannya di dalam kota Palestina, di dalam tanah yang suci terdapat kaum yang sangat kuat. Makanya mereka tatkala diperintahkan untuk memasuki kota Palestina, kaum Bani Israel ketakutan. Padahal jumlahnya kaumnya Kanjeng Nabi Musa saat itu yang hijrah bersama Kanjeng Nabi Musa untuk memasuki tanah yang suci itu sebesar 600.000 orang. Namun mereka cuma banyak dari segi kuantitasnya saja, namun kualitas keimanannya, kualitas keberaniannya tidak ada. Makanya mereka termasuk kaum yang mempunyai jiwa-jiwa pengecut, penakut. Kemudian ada kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini berkata, "Qol rajulani," ada lelaki dua laki-laki, minal ladzina, dari kelompok orang-orang yang yakhafuna, yang takut kepada Allah, yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah, sehingga dia takut karena telah diberi an'am Allah, telah diberi kenikmatan oleh Allah, takut dia. Berarti orang ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Alaihima, atas mereka berdua. Jadi ada dua orang, dia mempunyai rasa takut di dalam hatinya. Berarti kalau ada orang mempunyai rasa takut kepada Allah, berarti termasuk orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau enggak bersyukur, dia takut diazab oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Takut dia. Dua orang ini takut tatkala Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, sempurnanya agama, cukupnya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Kalau dia tidak pandai bersyukur, maka dia takut kena azabnya Allah yang sangat pedih. Tatkala dua orang ini dengan keimanannya yang tinggi, yang kuat, karena sudah diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman yang luar biasa oleh Allah atas keduanya, maka maka keduanya ini masuklah keduanya alaihimul bab, atas mereka al-bab, melalui pintu. Jadi masuk untuk berperang, berjuang, untuk bertempur melawan kaum Jabbarin. Al-baba, melalui pintu. Jadi setelah intelijennya ini menguasai keadaan di dalamnya, melalui pintu mana tatkala menyerang, ada dua orang saja dari 12 intelijen itu, hanya dua orang saja yang berani untuk melawan kaum Jabbarin yang ada di kota Palestina. Cuma dua orang saja.
dan dia sudah tahu strateginya, taktiknya, strategi perangnya untuk dapat memenangkan. Dia tahu caranya. Yang pertama, dia harus memasuki kota Taif itu, kota Palestina itu melalui pintu. Ada pintu rahasia. Kalau orangnya 2, berarti pintunya 2. Fa idza dakhaltumuhu, maka ketika memasuki mereka berdua itu melalui pintu itu, pintu yang khusus itu, pintu hasil dari taktiknya untuk mengalahkan musuh, strateginya, musyawarahnya untuk mengalahkan musuh. Fa innakum, maka sesungguhnya mereka berdua itu ghalibun, termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Jadi kalau ingin dimenangkan oleh Allah, harus melalui pintu yang sudah ditetapkan. Pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lewat pintu itu. Kalau engkau ingin dimenangkan oleh Allah, lewat pintu itu. Cuma berdua, iya, cuma berdua saja, kamu pasti akan dimenangkan oleh Allah. Wa 'alallahi, maka hanya kepada Allah lah, fatawakkalu, maka bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jikalau kalian termasuk dari kelompok orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya. Jadi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah nikmat iman. Kekuatan iman inilah yang membuat orang bisa merubah dari penakut jadi seorang pemberani, dari lemah bisa menjadi kuat, dari bodoh bisa menjadi pinter. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, khususnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, harus memasuki pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, harus melalui pintu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ingin menyerang musuh, sudah ditetapkan pintunya, dan pintu itulah yang bisa menghantarkan mereka untuk menjadi seorang pemenang. Sehebat apapun musuhnya, sekuat apapun musuhnya, sebesar apapun musuhnya, kalau sudah strateginya sudah matang, ilmunya sudah matang, kekuatannya sudah matang, dan pintu-pintu sudah dikuasai, maka dengan mudah kita akan memenangkan pertempuran, peperangan. Dan ingat, wa 'alallah, dan kepada Allah lah fatawakkalu, maka kalian harus bertawakal, in kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul beriman. Jadi tawakal kepada Allah ini mewakilkan, menyerahkan semua permasalahan kepada Allah. Ingat, sebelumnya kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, harus beribadah dengan sungguh-sungguh, harus berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian baru kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Qalu, berkata mereka kepada Kanjeng Nabi Musa, yang sebelumnya dua orang kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini menasihati
kaum yang lain yang jumlahnya 600.000 itu, karena memang tugas kita sebagai orang mukmin adalah untuk menasehati. Karena agama Islam itu adalah agama nasihat. Ad-dinun nasihati. Agama itu adalah nasihat. Sedangkan kita, kalau kita ingin diberuntungkan oleh Allah, kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, harus kita menasehati satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Harus kita, satu mukmin dengan mukmin lainnya, harus menasehati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Benar apa yang kita lakukan, namun kita harus sabar menjalankannya. Butuh keistiqomahan. Ahabbul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Gimana? Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai bagi Allah adalah atwamuha wa in qalla. Amal yang didawamkan, yang diistiqomahkan, walaupun hanya sedikit. Zikir Allah sedikit, namun harus didawamkan, harus didaimkan, jangan sampai terputus. Kalau di thariqah itu namanya sholatun daimun, sholat daim. Itu zikirnya tidak boleh putus menyebut nama Allah. Karena an'am Allah, nikmat tatkala kita menyebut nama Allah, alaihima, atas mereka berdua. Sedikit memang zikirnya, cuma Allah saja yang harus dimasukkan ke dalam pintu itu. Jadi zikir Allah harus tahu pintunya agar kita bisa dimenangkan oleh Allah. Jadi Allah, asma Allah harus dimasukkan melalui pintu, sehingga tatkala lafal Allah ini, asma Allah ini masuk ke dalamnya, maka kitalah sebagai pemenangnya. An'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Maka ketika asma Allah itu, nama Allah itu dimasukkan melalui pintunya, maka sesungguhnya kita ini sebagai pemenangnya. Kalau bisa memasukkan asma Allah ke dalam melalui pintunya yang sudah ditetapkan. Ini namanya zikir daim atau sholat daim. Kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah, perbanyak zikir tanpa putus kepada Allah. Jadi asma Allah ini dimasukkan ke dalam hati kita melalui pintu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena peperangan yang sangat besar adalah perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Ada di mana hawa nafsu itu? Ada di dalam dada kita. Jadi asma Allah ini harus dimasukkan melalui pintunya untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri agar kita dimenangkan oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini kuncinya. Dan semua kita harus pasrahkan kepada Allah. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh,
berdoa sungguh-sungguh, kemudian kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Itulah yang dinamakan orang yang beriman. Qalu, berkata mereka, kaum Bani Israel, ya Musa, wahai kanjeng Nabi Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, tidak akan pernah memasuki tanah yang suci itu, kota Palestina itu, abadan, selama-lamanya, madamu fiha, dan selama-lamanya fiha, di dalamnya. Fadhab, maka pergilah, antah engkau ya Musa, wa rabbuka, dan Tuhan engkau ya Musa, faqatila, maka perangilah berdua, inna, sesungguhnya kami ya Musa, huna, menunggu di sini kami, qaidun, dengan cara berduduk, dengan cara duduk. Jadi udah mungkin kecapean kaum Bani Israel yang berdiri, kemudian qaidun, kemudian mereka itu duduk. Jadi kalau qaid itu duduknya itu yang sebelumnya mereka itu berdiri, terus qaid duduk. Kalau ijlis itu tatkala kita berbaring terus kita disuruh duduk, itu namanya ijlis. Jadi kalau kalian berbaring ijlis, duduk. Dari berbaring ke duduk itu namanya ijlis. Kalau dari berdiri ke duduk itu namanya qaidun. Jadi inilah jawaban dari kaum Bani Israel kepada kanjeng Nabi Musa. Dia sudah bersumpah sebanyak 3 kali, inna, sumpah yang nomor 1, sesungguhnya kami, lanadulaha, tidak akan memasuki kota Palestina itu, lanadulaha abada, selama-lamanya. Jadi ada 3 pembangkangan, sesungguhnya kami sudah bersumpah, terus berjanji tidak mau masuk lanadulaha abada, selama-lamanya, tidak mau masuk selama-lamanya, madamu fiha, selama di dalamnya itu ada kauman jabbari, dia takut memerangi hawa nafsunya sendiri. Malah kaum Bani Israel ini mengejek dengan cara yang tidak beradab, menyuruh kanjeng Nabi Musa untuk berperang berdua saja dengan Tuhannya. Fa'hab anta wa rabbuka, pergilah engkau, antah kamu, wa rabbuka, dan Tuhanmu. Jadi mereka dengan jelas memerintahkan kanjeng Nabi Musa beserta Tuhannya, faqatila, untuk berperang. Jadi yang harus digarisbawahi, anta wa rabbuka, engkau dan Tuhanmu, engkau dan Tuhan engkau, kamu dan Tuhanmu. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa kaum Bani Israel sebetulnya tidak mengakui Tuhannya kanjeng Nabi Musa. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, Tuhanku bukan Tuhanmu, kamu dan Tuhanmu, faqatila, maka berperanglah kamu dan Tuhanmu itu. Inna hauna qaidun, sesungguhnya hauna, duduk menunggu kami, qaidun, dengan cara duduk kami. Mereka kalau yang mereka kerjakan itu hanya menunggu di pintu, di depan pintu, gak mau masuk, menunggu dengan cara duduk-duduk sambil melihat atau menyaksikan kanjeng Nabi Musa dengan Tuhannya berperang melawan kauman
jabbari. Qala dawuh kanjeng Nabi Musa, Rabbi, Tuhanku, ini sesungguhnya aku la amliku, tidak kuasa aku illa nafsi, kecuali atas diriku, wa ahi, dan atas saudaraku yaitu Harun alaihissalam. Fafruq bainana, maka firoklah kami, bainana, di antara kami, pisahkan di antara kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan di antara kaum yang fasik. Kaum yang fasik ini sudah tahu hukum-hukumnya Allah, sudah tahu syariat-syariatnya Allah, namun mereka tetap melanggar. Jadi yang kedua, sudah menyaksikan bahwa kaumnya seperti itu, kanjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni, Tuhanku, sesungguhnya aku la amliku, tidak mempunyai kekuasaan, tidak kuasa, illa nafsi, kecuali atas diriku sendiri, wa ahi, dan saudaraku. Jadi nggak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan sudah. Saking bandelnya kaum Bani Israel ini, kanjeng Nabi Musa sudah hampir putus asa. Wis aku nyerah wis Gusti, kabeh panjenengan pun capek kula. Wis diginiin, nggak mau dibebaskan dari raja yang kejam, sudah nggak mau ditampakkan mukjizat-mukjizatnya, engkau tetap nggak beriman. Diberikan kenikmatan di perjalanan tatkala lapar dengan manna wassalwa, juga tetap nggak beriman mereka. Ditampakkan mukjizat dengan dipukul batu yang besar memancar 12 mata air, tetap gak beriman mereka. Terus piye Gusti? Malah kanjeng Nabi Musa minta fafruq bainana, Gusti firoklah di antara kami, wa bainal qaumil fasiqin, dan di antara kaum yang fasik. Wis saya bersama kaum-kaum yang fasik ini, wis udah capek saya, hampir putus asa. Kanjeng Nabi Musa hampir putus asa. Qol dawuh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, maka sesungguhnya kota Palestina ini, tanah yang suci ini, muharramatun, diharapkan, alaihim, atas mereka, atas Bani Israel, arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, maka kaum Bani Israel selama 40 tahun itu yatihuna fil ardi, mereka itu melanglang buana, tersesat, bingung, fil ardi, di atas bumi ini. Fala ta'sah, maka janganlah engkau ta'sah, berputus asa ya Musa, alal qaumil fasikin, atas kaum yang fasik. Jadi karena kanjeng Nabi Musa sudah capek, sudah pegel menasihati, sudah memberikan mukjizatnya, sudah menampakkan mukjizatnya Allah sudah, namun kaum Bani Israel tetap tampil, tetap nakalnya, nggak mau beriman kepada Allah. Maka Allah dawuh, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka janganlah engkau berputus asa ya Musa, 'alal qaumil fasikin, terhadap kaum yang
fasik, berarti capek juga ya. Kanjeng Nabi Musa capek. Seandainya lesannya Kanjeng Nabi Musa itu terbuat dari kardus, mungkin sudah hancur lebur saking seringnya menasihati kaumnya. Sudah salpok. Seandainya terbuat dari kayu, mungkin sudah patah-patah bibirnya Kanjeng Nabi Musa. Mungkin kalau terbuat dari besi mungkin sudah meleleh karena saking seringnya menasihati kaumnya. Namun kita harus ingat, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita harus ingat betul-betul bahwa ad-dinun nasihat. Agama ini adalah agama nasihat. Jadi jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Tetap tatkala kita mengajak kepada jalannya Allah, kita harus mengajaknya dengan penuh bijaksana dan dengan mau'idatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kita harus mengajak umat ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad ini, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini ke jalannya Allah, jalan Siratul Mustaqim. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Harus tahu kadar dari umatnya ini, harus tahu tingkat keilmuan dari umatnya ini, harus tahu budaya yang ada di dalam sebuah kelompok umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu namanya bil hikmah. Terus kita berdakwah, mengajak harus juga dengan mau'idatil hasanah, dengan mau'idah yang baik. Nggak boleh misu, nggak boleh misu karena nggak nurut terus dibilang anjing, nggak nurut dibilang kera, nggak nurut dibilang babi. Itu bukan cerminan ulamanya Allah. Bukan itu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Tapi ilmu yang diajarkan oleh para nabi, ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin memberi contoh kepada kita dengan akhlak yang mulia. Bahkan kata Aisyah, akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Makanya kita harus mencontoh apa yang dicontohkan, diperbuat, dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berdakwahnya beliau, bagaimana cara bertutur kata beliau, harus bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Harus wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang ngajak untuk berdebat, berdiskusi, ingat harus dengan cara yang baik. Gak boleh misu-misu, gak boleh teriak-teriak. Anjing lu gak boleh, babi lu gak boleh, kera lu gak boleh. Walaupun kita sudah diakui, kita mempunyai ilmu
yang tinggi misalnya, keturunan nabi misalnya, keturunan yai misalnya, jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita mengandung hal yang menyakitkan, apalagi menyamakan kita dengan hewan. Itu nggak boleh. Babi lu, kera bersorban, nggak boleh ya. Anjing, karena dekat dengan para umarok terus dikatakan anjing ya. Anjing peliharaan nggak boleh, karena apa yang keluar dari lisan kita itulah cerminan hati kita. Jadi harus kita memperbanyak tasbih ya, memperbanyak tahmid agar kita menjadi orang yang beruntung dan orang yang dimenangkan oleh Allah ya. Kalau kaum Bani Israil ini Kanjeng Nabi Musa wis takluk, wis hampir putus asa sudah, karena hati mereka itu keras seperti batu, bahkan melebihi batu. Tsumma qasat qulubuhum tsumma qasat qulubukum tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asadu qaswa. Jadi hatinya orang Bani Israil, orang yang ingkar kepada Allah itu, hatinya itu ibaratkan sebuah batu, mengeras seperti batu. Bahkan au asadu qaswa, bahkan lebih keras dari batu. Makanya Kanjeng Nabi Musa itu hampir putus asa. Itulah kelebihan dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia itu diprank oleh umatnya, dipukuli oleh umatnya, dihajar oleh umatnya, dilempar celetong oleh umatnya, mau dibunuh oleh umatnya, tetap Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh uswatun hasanah buat kita, karena memang akhlaknya Al-Quran, sabar pol. Kanjeng Nabi Muhammad itu sabar pol. Pernah suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sebelum meninggalnya itu, beliau punya kebiasaan memberi makan orang yang buta di pasar, orang Yahudi yang buta miskin di pasar, sambil menyuapi beliau itu, orang Yahudi yang buta itu, sambil menjelek-jelekkan beliau, memfitnah beliau. Namun Kanjeng Nabi Muhammad tetap sabar. Gak ada perubahan dalam gaya beliau menyuapi, gaya beliau berakhlak terhadap orang yang buta itu, orang Yahudi yang buta itu. Tetap beliau akhlaknya akhlak yang mulia. Makanya contoh Kanjeng Nabi Muhammad dalam berakhlak, contoh semampu kita ya. Kalau Kanjeng Nabi Musa saja sudah hampir putus asa, apalagi kita. Nggak boleh seperti itu. Nabi aja loh udah gregetan loh sama umatnya, itu Nabi. Kita ini spesial, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad harus akhlaknya harus mulia, mengajak ke arah kebaikan harus dengan cara yang bijaksana dan mau'idatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbik
bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Harus dengan itu. Mengajak bagaimana umat kanjeng Nabi Muhammad ini pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sudah pandai bersyukur, pasti akan ditambah kenikmatannya oleh Allah. Namun kalau kita tidak pandai bersyukur, diingatkan oleh Allah dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Kalau engkau ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Maka aku akan mengingatmu kalau kamu ingat kepadaku, kata Allah. Maka bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur. Tidak boleh kita kufur nih nikmat kepada Allah, nikmat iman, nikmat yang terbesar dari Allah, yaitu nikmat iman. Iman itu ada di mana? Di dalam hati. Kalau kita ingin ditenangkan hati kita oleh Allah, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, syaratnya cuma satu. Apa itu? Perbanyak zikir, mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan menenangkan hatinya dengan berzikir, mengingat Allah. Jadi kalau mau berzikir, mengingat Allah itu, hati kita itu harus tenang terlebih dahulu, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi hatinya harus tenang dulu kalau ingin berzikir, mengingat Allah. Biasanya kalau ada orang lagi kesambet, ada orang lagi stres atau apa itu, ingat, nyebut. Sebetulnya disadarkan dulu, ditenangkan dulu jiwanya. Tenang, baru Allah harus gitu, ya. Kalau nggak tenang, nggak akan dia menyebut nama Allah. Kalau nggak tenang, nggak akan dia berzikir, mengingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, maka kita akan bahagia, hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Intinya apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. An'amallahu alaihi madkhulu alaihimul bab. Nikmat berzikir, mengingat Allah, berzikir, menyebut asma Allah, berzikir, menyebut nama Allah, alaihima, atas keduanya, atas lubang dua. Udhulu, maka masukilah lubang dua itu, alaihimul bab, atas mereka, atas hawa nafsu yang mau kita perangi, al-bab sebagai pintu utamanya. Jadi tatkala kita berzikir, mengingat Allah melalui lubang hidung dua, ditarik ke dalam dengan menyebut asma Allah. Itu kalau sampai emosi, kalau sampai marah, kalau sampai nggak tenang, sebut nama Allah, tarik nafasnya melalui pintu, yaitu lubang hidung dua, tarik sambil berzikir, menyebut nama Allah. Tekan ke dalam, perangkan dengan hawa nafsu. Maka fa'idza dakhaltumuhu, maka ketika masuk asma Allah itu melalui pintu lubang hidung dua itu, fa'innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian termasuk orang yang dimenangkan. Maka sesungguhnya kalian adalah pemenangnya.
Jadi kalau sampai emosi, biasanya kan nafasnya tidak karuan tuh. Kadang ngomongnya pedot. Kenapa? Tersenggol oleh pernafasan dan suara. Jadi kalau kalian itu berbicara, sebetulnya sampai itu nggak nafas, gitu. Kalau sampai ngomong itu sebetulnya nggak nafas. Kalau sampean sambil ngomong sambil bernafas, sampean terpenggal-penggal. Nggak bisa ya. Jadi kalau sampean ingin dimenangkan oleh Allah, melawan kaum jabbarin, kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat besar, yaitu hawa nafsu kita harus membawa asma Allah melalui pintu yang sudah ditetapkan, yaitu lubang hidung 2, dengan menarik nafas kita ke dalam untuk masuk. Namun ingat, harus kita sertai dengan asma Allah. Fa innakum ghalibun, maka kalianlah pemenangnya. Maka kalian akan menjadi orang yang sabar. Caranya begitu. Jadi kalau kita emosi, tidak tenang, bahkan kita kalau melamun, kadang kita kok moro-moro kita kayak orang yang sedang habis nangis. Kayak gitu ya, pernah sedang duduk nyantai tapi moro-moro narik nafas panjang. Itu menandakan itu adalah petunjuk dari Allah bahwa kita harus mengingat Allah dengan cara memasuki kota Taif, kota yang suci, yaitu hati kita, melalui 2 pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Serang, di situ lepaskan. Innakum ghalibun, maka kalianlah pemenangnya. Ingat, wa 'alallahi, dan kepada Allah tawakkalu, maka kalian harus bertawakal. In kuntum mu'minin, jikalau kalian termasuk orang yang mempunyai iman di dalam hatinya. Ya, kenapa Kanjeng Nabi Musa kok hampir putus asa? Karena Kanjeng Nabi Musa dilambangkan kalamullah mulutnya. Kanjeng Nabi Musa itu dilambangkan kalamullah. Jadi harus ditutup, mulutnya harus ditutup. Kalau ingin memenangkan, mulutnya harus ditutup, harus melalui pintu yang sudah ditetapkan, melalui intelijennya Allah, yaitu lubang hidung kita. Harus kita berzikir asma Allah. An'amallah, nikmat yang terbesar adalah menyebut nama Allah. Namun jangan cuma disebut tok, namun harus dimasukkan melalui pintunya, yaitu lubang hidung. Maksudnya kita harus berzikir melalui pernafasan kita. Itu ya. Kalau sampai emosi, sampai amarah, sampai nggak tenang, sampai banyak masalah, perbanyak zikir yang demikian. Fa innakum ghalibun, maka kalian akan dimenangkan oleh Allah, maka kalian adalah pemenangnya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, selalu mengingat Allah melalui pintu-pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang menang, menjadi seorang pemenangnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat
dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.